But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Pernahkah kalian mendengar suara bel istirahat di kelas yang khas, dan secara otomatis kalian langsung ngerasa lapar? Atau bahkan kepikiran sebuah memori yang berhubungan sama suatu kejadian. Padahal kalian juga nggak ngeliat makanan di sekitar kalian, tapi perut kalian tiba-tiba bisa lapar waktu dengar suara bel. Kondisi inilah yang disebut dengan classical conditioning, atau bahasa Indonesianya pengkondisian klasik. Sebuah kondisi psikologis yang bisa memproduksi sebuah respons dari sebuah rangsangan stimulus. Dan kondisi ini diambil dari sebuah teori yang bernama teori anjing Pavlov, di mana pada waktu dia melakukan eksperimen sama anjingnya, itu di eksperimen itu dia membunyikan sebuah metronom, lalu setelah metronom itu bunyi, dia kasih anjingnya makan. Dan yang menariknya, setelah dia melakukan hal ini beberapa kali, dia mencoba membunyiin kembali metronomnya, tapi nggak dikasih makan. Abis itu dia ngetes, dan ternyata anjingnya itu waktu dikasih dengar metronom itu, anjingnya udah memproduksi jumlah air liur yang sama pada waktu dia mau dikasih makanan. Artinya anjing ini udah expect kalau dia dengar suara metronom itu, dia bakal dapat makan. Dan reaksi ini jadi otomatis waktu tiap kali metronom ini dibunyikan. Langsung aja kita bahas teori anjing Pavlov ini. Teori yang mengontrol behavior kita lewat sebuah rangsangan stimulus. Let's take a closer look. Teori anjing Pavlov. Sebuah kondisi psikologis yang bisa ngontrol respons otomatis seseorang dengan sebuah sinyal dari stimulus yang kita dapat. Teori ini dibuat oleh seorang ahli neurologi dan fisiologi dari Rusia, yang namanya Ivan Pavlov. Ilmu fisiologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari cara kerja sistem tubuh ya guys. Buat kalian yang mungkin bertanya-tanya. Jadi kayak bisa dibilang kalau Ivan Pavlov ini spesialis ilmu fisiologis pencernaan, yang artinya dia harus tahu mekanisme cara kerja makanan, mulai dari masuk tenggorokan, lambung, dicerna di usus, sampai pembuangannya pun dia harus tahu. Ivan Pavlov ini lahir di tahun 1849 di kota Ryazan di negara Rusia. Dari masa kecilnya ini, dia memang tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan sama riset dan penelitian. Mulai dari kesukaannya sama pemikiran para filsuf-filsuf dan kritik literatur Rusia, yang pada saat itu besar-besar juga, seperti Dmitri Pisarev dan Ivan Sazonov, yang akhirnya ngebuat dia pengen untuk terjun masuk ke dunia sains. Akhirnya dia memilih masuk ke University of Saint Petersburg, sampai pada titik di mana dia itu penasaran banget sama yang namanya bidang fisiologi. Di masa-masa produktifnya saat itu, dia banyak banget melakukan riset tentang fisiologi dari pencernaan. Sampai-sampai dia berhasil memenangkan sebuah Nobel Prize di tahun 1904. Jadi memang dia ini udah profesional banget di dunia medis dan udah terbiasa banget untuk riset-riset hal yang berhubungan sama sistem mekanisme cara tubuh bekerja. Namun di suatu hari, yang masih di awal tahun 1900-an ya, dia malah berhasil menemukan sesuatu yang baru, yang berhubungan sama kondisi psikologis. Hal ini terjadi waktu dia sedang melakukan riset untuk mengetahui proses sistem pencernaan dari seekor anjing. Pada waktu itu dia pengen tahu seberapa banyak produksi air liur seekor anjing waktu anjing ini dikasih makan. Kemudian dia memasang sebuah selang di bagian pipi anjing yang terhubung sama kelenjar air liur dari anjing tersebut, dan dari selang itu nanti air liurnya akan menetes ke sebuah tabung kecil yang udah dihubungkan ke selang itu. Setelah berkali-kali anjing ini mencicipi makanan yang diberikan, ternyata jumlah air liur yang diproduksi itu selalu lebih banyak yang diproduksi setelah mencicipi makanan tersebut ya. Dari hasil ini, Pavlov bakal catat tingkat produksi air liur normalnya itu berapa sebelum makan,
dan sesudah makan berapa. Tapi yang namanya eksperimen itu tentunya nggak dilakukan cuma sekali ya, tapi berulang-ulang untuk mendapatkan angka yang stabil dan konsisten. Dan karena dilakukan berulang-ulang inilah, anjing yang menjadi subjek eksperimen ini mulai mengeluarkan air liur yang lebih banyak, bahkan sebelum dikasih makanan. Karena anjing ini udah tahu kalau dia akan dikasih makan waktu eksperimen ini berlangsung. Akhirnya, hal ini ngebuat Pavlov jadi berpikir tentang perilaku dari anjing ini. Apakah perilaku anjing ini bisa dikontrol lewat sebuah kondisi? Pada akhirnya, Pavlov pun mencoba melakukan eksperimen yang berbeda. Tanpa melakukan aktivitas yang biasanya anjing ini udah tahu, Pavlov menggunakan rangsangan stimulus lewat suara yang pada waktu itu menggunakan sebuah metronom. Setelah mendengar suara metronom itu, baru anjing ini dikasih makanan. Jadi suara metronom aktif, anjing ini dikasih makanan. Suara metronom aktif, anjing ini dikasih makanan lagi. Dan ini terjadi berkali-kali sampai suatu hari, suara metronom ini diaktifin, tapi kali ini pembedanya, anjing ini nggak dikasih makan. Apa yang terjadi dari eksperimen ini? Ternyata anjing ini mengeluarkan jumlah air liur yang sama pada waktu dia ngelihat makanan. Secara insting, anjing ini udah percaya kalau setiap dia mendengar suara metronom, dia bakal dapat makanan. Dan organ-organ tubuh dan perilaku dia secara otomatis, itu semua langsung berubah ketika mendengar suara metronom itu. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Dan kita pun sebagai manusia juga pasti nggak lolos dari kondisi ini ya. Kalian pasti pernah kan dengar suara khas handphone kalian sendiri? Dan pastinya ketika kalian ngangkat telepon setiap suara handphone kalian bunyi, bayangin apa yang terjadi kalau di sebuah tempat umum yang banyak orang, kalian dengar suara khas yang sama kayak suara handphone kalian. Kalian pasti secara otomatis bakal ngecek handphone kalian dulu kan? Padahal handphone yang bunyi ternyata punya orang lain. Dan ini formulanya. Mungkin kalian terlalu bingung kalau ngeliat diagram blueprintnya. Penjelasannya bakal gue permudah di sini. Di sini akan ada 4 istilah yang kalian harus paham. Tapi supaya memudahkan, nanti gue juga nggak akan memakai istilah ini ya, biar gampang dipahami. Yang pertama ada unconditioned stimulus. Yang kedua ada unconditioned response. Yang ketiga conditioned stimulus. Dan yang keempat itu conditioned response. Oke, sekarang kita lihat diagramnya. Yang bagian gambar atas itu adalah keadaan sebelum dikasih rangsangan stimulus apapun. Baik itu suara, bau-bauan, atau perasa. Pokoknya sesuatu yang berhubungan sama panca indera. Itu faktor-faktor yang merangsang stimulus. Nah, pada awalnya, ketika anjing ini diberi makan secara normal, pastinya nggak ada rangsangan apapun, kecuali melihat langsung fisik makanan yang ada di depan dia ya. Begitu juga ketika dia mendengar suara bel. Kalau waktu mendengar suara bel seperti biasa dan nggak dikasih makanan, tentunya reaksi anjing ini akan biasa aja. Karena semua kejadian ini statusnya masih belum dikondisikan. Yang artinya, kalau melihat rumus sebelumnya,
Ini situasi awalnya masih ada di fase unconditioned stimulus sama unconditioned response. Sedangkan tujuan yang kita mau adalah, kita mau lewat suatu suara, kita pengen anjing ini merasa lapar atau pengen makan. Jadi masuklah kita ke tahap selanjutnya, yaitu repetisi berulang kali lewat conditioned stimulus, yang artinya trigger yang mau dipakai untuk ngebuat anjing ini ngerasa lapar. Di gambar ini kita akan menggunakan suara bel sebagai contoh. Eksperimen ini harus kita repetisi terus-menerus sampai beberapa kali. Jadi kita bunyiin bel, kasih anjing ini makan. Bunyiin bel, kasih anjing ini makan lagi. Sampai udah cukup, mungkin sekitaran 10 kali lebih, kalian bisa coba bunyiin bel tanpa kasih makanan. Apa yang akan terjadi? Anjing ini akan mengeluarkan air liur dan menunggu makanan untuk diberikan. Dan respon inilah yang kita mau, yang disebut dengan condition response. Jadi hasil akhir respons yang mau kita capai, yaitu pengen ngebuat anjing ini lapar tanpa harus ngasih makanan, cukup dari bunyi bel aja. Terdengar sadis tentunya, tapi secara praktikal, teori Pavlov inilah yang dilakukan dalam pelatihan-pelatihan anjing supaya anjing-anjing itu nurut sama ownernya. Mulai dari latihan anjing naik atau latihan duduk, itu bisa diasosiasiin sama suara klik dan juga makanan ketika dia berhasil melakukan apa yang kita mau. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma berlaku buat di anjing aja? Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan teori ini ke manusia. Mungkin di antara kalian pernah ada yang nonton K-drama namanya Weak Hero Class 1, yang sekarang ternyata udah tayang ya Weak Hero Class 2-nya. Nah, di Weak Hero Class 1 ini, itu ada situasi di mana main karakternya nusuk pulpen ke seorang murid yang ngebully dia. Di hari selanjutnya, dia cukup memberikan bunyi klik dari pen otomatisnya itu buat ngingetin trauma dari murid yang ngebully dia itu. Ibarat gampangnya, begitu dia ngedengar bunyi pen itu, si bully ini ngerasa kalau dia itu bakal ketusuk pen lagi, dan jadinya dia nggak berani macem-macem. Itu jadi ngontrol perilaku si bully supaya hati-hati kalau nggak mau dapat konsekuensi kayak sebelumnya. 파블로프에게 실험. 총을 울린다. 먹이를 준다. 개가 침을 흘린다. 총을 울린다. 먹이를 준다. 개가 침을 흘린다. 총만 울린다. Hal ini juga udah terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Kayak contohnya di bidang edukasi. Di dalam kelas, ketika murid-murid dapat nilai bagus, mereka bakal dapat pujian dari gurunya atau bahkan dikasih hadiah sama orang tuanya. Sedangkan kalau nilai jelek, mereka bakal kena omel atau bahkan ortunya bakal nyuruh dia belajar sampai hasil nilai selanjutnya tuh bagus. Sistem conditioning inilah ketika hasil bagus dapat reward, ini tuh jadi basis buat orang tua dan guru untuk mengontrol perilaku anak-anak di kelas. Terus kita lihat lagi di bidang dunia-dunia iklan sekarang. Kalian tentunya sering dengerin jingle kayak atau yang terus-menerus ingetin buat kita belanja. Atau gampangnya lagi, brand air mineral apa yang paling kalian inget waktu mau minum? Pastinya jingle yang paling sering kalian denger, itu yang paling gampang kalian inget kan? Jadi perilaku dan pilihan kita melakukan sesuatu itu juga bisa dikontrol atau dikondisikan oleh sesuatu ya. Ibaratnya otak kita pun bisa dicuci dengan berbagai informasi yang berulang-ulang kita terima, sampai otak kita itu percaya sama informasi itu. Apalagi kalau lingkungan sekitar kita juga setuju dan ikut percaya sama informasi yang sama. Jadinya yang ada makin saling memperkuat deh belief system dari kondisi yang udah diset sama pelakunya. Sama kayak anjing yang gak bisa berhenti ngeluarin air liur dan berharap dapat makanan atau reward. Namun, gak semua kondisi ini dilakukan secara sengaja. Bisa juga kondisi ini dilakukan juga tanpa sengaja, yang memicu respons bawah sadar itu ternyata otomatis keluar. Kita ambil kasus trauma dari seorang veteran perang. Pastinya apa yang dia lihat dan dengar waktu perang secara berulang-ulang itu bisa menimbulkan kondisi psikologis Pavlovian ini.
Waktu dia mendengar bunyi kembang api misalnya, atau petasan. Veteran ini bisa menunduk dan menutup telinganya. Dan pikirannya bisa aja secara otomatis langsung teringat sama trauma waktu dia perang dulu. Dan hal ini bukan sesuatu yang dia mau. Tapi ini adalah reaksi otomatis dari teori anjing Pavlov ini. But for the men who did develop PTSD, their experience was different. They may not remember all of the details, but the things that they did remember remained sharp and consistent for over 45 years after the war ended. Their traumatic memories were much more vivid than regular memories, and their accounts did not change over the decades. When traumatic memories are retrieved, the physical stress response actually serves to strengthen them, to reinforce the memory in the circuits of the brain. The PTSD response makes these memories stronger and stronger over time. Atau sama kayak cerita tentang pasien yang udah diamputasi di bagian tertentu, kadang mereka bisa mengalami sakit di bagian yang udah diamputasi itu. Padahal organ tersebut udah nggak ada. Tapi di dalam pikiran dia, trauma itu masih ada. Atau lebih gampangnya lagi, waktu putus sama orang yang kita cintai deh. Perut kita terasa mual dan badan terasa jadi nggak enak. Tapi setiap mendengar lagu kesukaan orang tersebut, perut dan badan kita juga akan secara otomatis terasa mual dan nggak enak juga. Jadinya malah timbul penyakit psikosomatis yang bisa dirasain secara fisik. Padahal itu semua dari pikiran aja. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari siklus teori anjing Pavlov ini? Pertama, kalian harus dengan sadar melakukan identifikasi. Apa yang menyebabkan reaksi ini terjadi? Apakah dikontrol sesuatu? Ataukah reaksi ini ditanam oleh hal lain? Mulai kita ingat suara-suara atau sesuatu yang dialami panca indera kita, dan tetap tenang dalam menghadapi respon tersebut. Pertama-tama, pikiran kita harus bisa mengetahui kalau ini tuh adalah respon buatan. Dan setelah kita mengetahui hal itu, baru kita bisa tetap berpikir kritis dan menganalisa respon yang seharusnya. Jadi, tetaplah berpikir kritis dalam segala hal ya. Dan pertanyakan sesuatu yang menurut kalian tidak benar dengan akal sehat. Apakah informasi yang kalian terima itu adalah sebuah kondisi yang ditanam? Dan apabila kondisi tersebut adalah trauma yang besar, yang berat, dan juga ditanam karena kejadian buruk, carilah bantuan untuk bisa mengatasi hal ini agar respon kalian tidak terus-menerus dikontrol secara otomatis. Tentunya teori anjing Pavlov ini hanyalah teori awal untuk mengidentifikasi masalah dari respons yang kita lakukan. Penemuan ini terjadi karena nggak disengaja dan menjadi sebuah hal yang penting untuk dipelajari. Bahkan menjadi sebuah basic pelajaran di jurusan-jurusan psikologi. Ternyata kita bisa dibentuk oleh berbagai asosiasi stimulus yang bisa membuat kita respon dengan hal yang terjadi secara bawah sadar kita. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita beli, atau apapun yang kita takuti, itu semua bisa aja adalah teori anjing Pavlov ini. Segala perilaku kita udah dikontrol dan dipengaruhi dari berbagai stimulus yang kita terima. Tapi kabar baiknya, setelah menonton video ini, kalian jadi tahu tentang kondisi ini. Dan kalian bisa lebih berpikir, lebih kritis, sebelum kalian memberi respons dalam kondisi apapun. Dan kabar baiknya lagi, respons ini nggak keembed dalam DNA kita ya. Jadi trauma dan respons otomatis apapun yang kita alami, itu bisa kita kontrol dan kita tepis. Dan bahkan bisa kita tulis ulang responsnya dengan yang kita mau. Karena berbeda dengan anjing eksperimen Pavlov, kita adalah manusia yang punya pikiran dan akal sehat. So, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang banget ada yang bahas soal ini. Be critical and stay critical.